Halo semuanya, kayaknya akhir-akhir ini gue ngeliat postingan di Instagram banyak hal-hal yang galau dah. Dan khususnya sih di anak-anak muda ya. Dan di podcast kali ini gue ditemenin sama Dadang. Hai. Dang, nih menurut lu gimana ya? Yang membuat orang-orang pada galau tuh sebenarnya apa sih? Ya, galaunya kayak gimana, Rik? Kan ada yang galau karena ditinggal pacar, ada karena cicilan motor, ada macam-macam loh, Rik. Lu Mau jangan cicilan salah. motor juga ya? Ya itu termasuk bikin galau ya nggak? Banyak sih galau, kayak sekarang lagi zaman Covid kayak gini banyak yang galau karena nggak bisa pulang kampung. Jadi lu maunya galau yang soal apa nih? Tapi itu kebanyakan galaunya itu karena cinta, Dang. Apalagi anak-anak muda gitu. Suara lu nih. Oh, berarti kayak yang kayak tadi lu bilang ya, mungkin lewat status Instagram atau status-status yang sering dari YouTube diupload jadi status Instagram kalau lagi sakit hati gitu ya maksud lu ya? Iya. Oke. Prihatin juga sih liatnya. Soalnya gue pun pernah ngalamin kayak begitu, Rik. Cuman ya kalau dipikir-pikir lama-lama bego juga kalau harus kayak begitu. Iya sih ya. Tapi lu resah gak sih kalau misalkan lu ngeliat postingan orang istrinya galau mulu? Jadi sebenarnya lumayan berpengaruh sih, Rik. Sekarang gini nih, lu lagi berusaha move on misalnya, terus lu lihat status temen lu atau lu lagi buka Instagram isinya galau juga, secara nggak langsung lu inget lagi deh. Jadi lu mau move on itu, aduh ini pengalaman gua banget, aduh ini cerita gua banget. Iya. Terus kapan mau move on gitu kan? Jadi sewaktu ngelihat itu tuh kayaknya, aduh makin sulit nih gua move on. Ya nggak sih? Lu emang nggak pernah ngalamin kayak begitu? Kalau gue sih nggak pernah sampai kayak gitu ya. Lu pernah nggak ngalamin dimana lu tuh nggak pernah bisa buat move on gitu, lama gitu buat move onnya? Pernah sih, pernah sih gue kalau buat move on itu pernah banget. Karena apa ya, mungkin karena gue pernah kejebak sama friendzone, gue jadi takut lagi kalau buat pacaran gitu. Cuman semakin kesini gue berpikir, oh ya udahlah, let it flow. Kalau kata Bang Hendro, temen gue ada namanya, dia ngomongnya kayak begitu. Oh, itu artinya apa tuh? Biarkan mengalir aja kan ya. Aduh, Iya. bahasa Inggris gue belepotan banget, ntar gue ngampus ngambil sastra Inggris lah. Terus Nah, nih gimana poinnya bagus nih kalau misalkan dibilang friendzone ya. Oke, friendzone ya, banyak terjadi anak-anak muda sekarang kali ya. Pernah berarti? Pernah gue dari SMA sebenarnya. Kayaknya gue rasa SMA, maksudnya gue mulai kenal kayak begitu, maksudnya mulai berani tuh pas SMA. Soalnya jadi gini, gue sinopsis lah. Iya. Jadi waktu gue kelas 1 SMA itu kan gue di salah satu sekolah, sekolah apa sih namanya, kan ada negeri swasta. Iya, swasta. Nah, jadi gue sekolah di sekolah swasta itu cuma dapat 1 semester. Habis itu semester kedua gue masuk ke sekolah negeri. Pas di sekolah negeri itu gue cupu banget, bener cupu banget. Gue bahkan aja masuk ke kelas itu tuh, lu kalau mau tahu gue perkenalan itu, kaos kaki gue satunya kaos kaki bola, satunya kaos kaki Anjir. biasa. Sumpah gue nggak bohong demi Allah. Malu Gua kayak banget sih begitu. gue mah. Itu emang salah pakai atau gimana? Enggak, jadi kan jarak antara gue mulai sekolah lagi pas di semester 2 itu kan ada sekitar 2 bulan gitu kan. Dan gue tuh orangnya aktif, Rick. Sebenarnya gue aktif, jadi kalau di rumah tuh gue nggak bisa diem. Gue Iya. bete kan, aduh. Gue pengen nyari masukan nih, nyari duit nih. Akhirnya gue hidup di area pertambakan gitu kan, area Iya. udang pantai lah, Iya. area pesisir laut. Nah di situ, jadi gue karena di laut mulu, jadi gue hitam banget tuh, hitam banget. Nah pas tiba-tiba orang tua gue ngabarin besok berangkat sekolah. Nah pas gue berangkat, namanya di tempat gue tuh kan untuk akses itu tuh susah, Rik, nggak kayak di Jakarta, nggak kayak di kota gitu. Iya. Jadi pas gue berangkat itu kebetulan yang jualan kaos kaki itu belum pada buka karena hujan, Nah, becek segala macem. Akhirnya gue apa namanya ya, kebetulan gue pakai kaos kaki saat itu. Jadi bokap gue pesen gini, udah pakai kaos kaki yang ada aja dulu, ntar di jalan beli kalau ada yang buka. Ternyata nggak ada yang buka, dan gue pakai sebelahnya itu kaos kaki bola, sebelahnya kaos kaki biasa. Tapi itu panjang sebelah berarti. Iya. Mantap. Dan itu untungnya nggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Tapi celananya panjang tuh pendek? Celananya panjang. Oh, deh. celananya panjang. Celananya panjang. Nah, gila sih. dari start itu aja gue udah kayak begitu, gitu kan, pas gue masuk sekolah. Jadi gue agak minder gitu kan. Nah, masuk ke kelas 1 selesai nih. Habis itu kelas 2. Masuk ke kelas 2 gue udah mulai
berani lah, bukan mulai berani ya, sebenarnya gue memang temen gue kebetulan udah banyak di situ. Jadi kelas 2 tuh gue lebih gimana ya, nunjukin diri gue kalau gue juga tuh bisa punya nama gitu di sekolah kan, lewat teman-teman gue gitu segala macam. Akhirnya gue mulai pacaran nih, gue mulai pacaran dulu. Jadi pacar gue ini ceritanya punya 3 orang sahabat lah. Iya. 3 orang sahabat. Jadi mereka berangkat itu goncengan naik motor bertiga, pulang goncengan bertiga. Satu belum pulang ditungguin sampai sore. Nah, gue pacaran sama salah satu sama di orang namanya, ya udah itulah Ya. namanya Inisial. S. Iya. Tambahin enggak? Enggak usah. Enggak usah ya. Jangan. Nah, habis itu udah, jadi kan inisialnya ini nih S, N sama I. Oh. Tuh, biar nanti Iya, lu iya. nggak bingung gitu kan. Mm. Gua friendzone-nya sama siapa. Jadi gua pacaran sama si S. Mm. Nah, gua pacaran ternyata gua baru dapet 1 bulan, belum ada 1 bulan. Ternyata gini nih yang gua rasain selama gua pacaran sama dia. Kok setiap istirahat gue duduk sama dia diem aja, dia nyuekin gue, Rik, sambil main handphone. Kok gue dicuekin? Ternyata setelah sekian lama gue cari tahu, ternyata dia tuh pas setiap gue ke sekolah, setiap gue jam istirahat sekolah, gue ke bangku dia, kebetulan gue kan cinlok gitu, itu gue tahu ternyata dia masih punya cowok lain. Udah dong. Berarti lu diduain dong? Iya, gue Oh. ya itu poin selanjutnya. Sebenarnya gue selama pacaran selalu diduain. Nah, gue nggak tahu sih, Rik, kenapa gue selalu diduain, nasib gue kali ya. Nah, udah begitu, gue tahu ternyata dia masih ada hubungan sama orang itu tuh dari temen dia namanya N gitu, yang inisialnya N. Nasri. Apa? Nasri. Nasri. Lu kira gue homo. Nah, sama si N. Nah, udah gitu, lama-lama si N ini pacaran juga, tapi dia tuh pacarannya tuh complicated gitu loh, pokoknya nggak jelas gitu, sering berantem segala macem gitu kan. Nah, jadi secara nggak langsung dia cerita sama gue cerita sama dia juga gitu, kita jadi saling curhat gitu kan, sering saling curhat gitu, padahal tahu gue tuh cowok temennya gitu kan. Nah, bahkan si S ini nih jadi cemburu kalau gue ngobrol sama si N gitu, bener-bener cemburu dia. Nah, tapi kan si S itu bukan punya cowok lagi. Gue belum putus waktu itu, gue Oh. sampai ngejalanin hubungan sampai sekitar 3 bulan setelah lulus SMA, gue baru putus sama dia. Iya. Cuman selama sekolah gue masih berhubungan sama dia, maksudnya masih pacaran lah. Nah, itu pas masih kelas 2 itu tuh jadi curhat-curhatan nih sama temennya dia si N ini, nyampe cewek gue sendiri si S ini nih masih cemburu sama gue. Iya. Gitu kan. Pasti lu bertanya-tanya gini, kenapa sih lu ketahuan dia masih jalanin hubungan sama orang tapi kok Lu masih tetap bertahan, ngejalanin iya. gitu kan gitu. Apakah itu cuman buat Bukan, gue orangnya memang seperti itu gitu. Jadi gue gini, sewaktu dia ngomongnya itu udah jomblo, Rik. Selama ini gue kalau pacaran bukan nembak sih, gimana ya, waktu gue ngungkapin perasaan gue ke cewek, tuh cewek ngomongnya selalu dia tuh jomblo. Gue selalu kebagian cewek seperti itu, padahal dia lagi ngejalanin hubungan gitu loh. itu kayak kutukan kali dong ya? Coba lu tanya baba lu pulang ke rumah atau nyokap lu, apakah dulu lu kayak gitu juga, jadi kayak keturunan gitu? Oh, bokap gue cinta pertamanya nyokap gue, coy. Oh. Itu bener-bener langsung nyokap gue. Tapi gak diduain kan? Enggak. Oh, enggak. Enggak tahu gue. Gue belum ada waktu itu. Jadi karena akhirnya gue tetap bertahan gitu kan, akhirnya dia putus sama cowoknya, si S ini tadi ya, putus sama cowoknya yang sebelumnya. Akhirnya ngejalanin sama gue terus. Tapi gue ini selalu curhat-curhatan sama si N ini, sahabatnya ini. Terus berjalan sampai kelas 3 kan. Nah, pas kelas 3 itu tuh gue dia tuh banyak yang suka, Rik. Jadi dia tuh banyak yang suka. Ya, dia memang waktu itu bukan primadona sih, tapi memang cara bicaranya tuh unik. Banyak yang suka, dia daya tariknya apa nih? Apanya yang besar atau apanya? Pertama, orangnya humoris. Iya. Tuh, pertama. Nih kalau orang yang ngerasa terus dengerin podcast lu nih, terus orang yang ngerasa, ya itu dia. Gue rasa orangnya kalau dengerin tiba-tiba ngomen ya. Nah, jadi si N ini pertama orangnya tuh lucu. Itu yang pertama gue lihat. Habis itu yang kedua itu tuh cara ngomongnya tuh unik banget, Rik. Gue sampai sekarang nih gue nggak nemuin cara ngomong yang ngomongnya kayak dia. Ada sih, Naysila Mirdad, lo tahu? Iya. Nah, Naysila Mirdad itu cara ngomongnya kayak gitu. Tapi bukan penyanyi kan? Bukan penyanyi, sama sekali bukan penyanyi. Gak bisa nyanyi. Kakaknya punya studio musik, tapi dia gak bisa nyanyi. Jadi
dia kalau ngomong kayak Naysila Mirdad gitu, jadi menurut gue itu tuh daya tarik buat gue gitu. Dan adalah yang lainnya, gue nggak tahu dah gimana, pokoknya gue tertarik aja sama dia. Setelah itu, dan gue tuh selalu gitu curhat-curhatan, kadang gue minta, kalau zaman dulu kan handphone masih poliponik ya nggak sih? Iya. Itu tahun 2009 2008 itu masih poliponik kan handphone itu kan, Android belum ada. Nah, gue tuh minta dia tuh ngirim rekaman suara yang kayak gini nih bunyinya. Assalamualaikum, ada SMS, diangkat dong, kayak gitu. Gue jadiin apa coba? Gue Ringtone. jadiin ringtone SMS gue. Gila. Kayaknya tuh gua harus kasih masukan tuh orang masuk telemarketing ya, atau jadi customer service gitu. Dia sekarang lagi di farmasi. Dia kebetulan lulusan farmasi, jadi dia sekarang kerja di kayak apoteker gitu sih. Oh, jangan-jangan pasien yang dia datangin cuman diobrolin doang sembuh ya? Bisa jadi. Nah, itu gue nyampe segitunya gitu kan. Bahkan kadang gue teleponan lama, padahal pacar gue siapa, gue teleponannya sama siapa, curhatnya sama siapa, pedulinya sama siapa gitu kan. Karena cewek gue tuh lebih kesannya cuek gitu kan. Berarti udah mulai dah nih punya pundi-pundi atau Iya, di situ muncul benih-benih gitu kan, gue nyaman segala macam, dia juga nyaman curhat sama gue. Nah, setelah itu kita lulus, jadi kita skip aja selainnya seret karena ceritanya hampir sama semua kayak begitu. Nah, gue nggak perlu nyeritain ya dia banyak yang suka terus kayak gimana Iya. karena waktu itu oke lah, kita tahan dulu pas di kelas 3 SMA. Jadi pas di kelas 3 SMA itu tuh dia banyak yang suka. Kebetulan teman sekelas gue ada yang suka sama dia dan pacaran sama dia. Gue otomatis langsung diemin dia saat itu juga. Setelah gue tahu kabar dia pacaran sama temen gue juga satu kelas, inisialnya B, itu gue langsung. Nah, itu udah lulus kan? Belum, itu Oh, masih kelas 3, masih kelas 3. Nah, jadi gue langsung diemin dia, dan gue nggak tahu kenapa satu kelas juga diemin dia, Rick. Bener-bener diemin dia semua. Akhirnya dia curhat sama gue lagi. Saat itu dia curhat sama gue lagi, dia nanya, "Dang, kenapa sih kok semenjak gue jalanin hubungan, gue pacaran sama si ini, kok kayaknya teman-teman pada ngejauhin gue juga, termasuk lu?" Ya gue gimana ya, gue nggak mungkin dong jujur sama dia. Gue tuh care sama lu, gue tuh gimana, gue sayang sama lu, gue nggak mau, karena memang dia tuh cowok ini terkesannya tuh memang fuckboy kalau kata bahasa orang sekarang, fuckboy. Tapi kan itu teman lu, Dang. Masa lu nggak support sih? Iya, yang kayak gue bilang tadi, cowok yang dia pacarin itu fuckboy gitu. Iya. Gue nggak mau dia tuh kenapa-napa gitu kan, karena ya mungkin rasa sayang itu tadi ya. Nah, pas dia curhat kayak gitu ke gue bilang gini loh nih, teman-teman lu tuh care sama lu tahu sendiri dia tuh orangnya kayak gini, lu kenapa mau? Ternyata nih ya, kan gue nggak mungkin kan gue ngungkapin apa yang gue rasain. Gue tuh nggak rela lu jalanin sama orang gitu kan nggak mungkin. Ternyata alasan dia nerima itu tuh karena memang temen gue tuh posisinya tuh memang punya nama lah di sekolahan itu tuh. Waktu itu kelas gue tuh memang punya nama gitu lah, sama adik kelas, sama kakak kelas punya nama, sama guru-guru. Iya. Karena pintar atau gimana? Apa berprestasi? Badung tapi pinter gitu. Jadi di sekolahan gue tuh kelas gue Badung. Iya. Tapi kalau ada kompetisi pelajaran cerdas cermat, kalau dulu kan cerdas cermat ya, pokoknya ada kompetisi apa-apa, kelas gue pasti maju gitu. Ketua OSIS dari tempat gue, terus komite dari tempat gue, terus pokoknya banyak, semuanya tuh ketua-ketua organisasi di sekolahan itu dipegang di kelas gue gitu. Jadi walaupun Badung, tapi kita punya kita sepadan gitulah sama prestasi lah, bisa dibilang bukan prestasi sih, apa ya, kita bukan nakal sekedar nakal gitu kan. Iya. Nah, pada akhirnya dia bilang, gue tuh takut ntar kalau misalnya gue nolak dia gini-giniin gue, dia bilang kayak gitu. Gue bilangin aja enggak lah, kalau ini mah nggak bisa dicampur adukin, kalau nggak suka ya udah bilang aja nggak suka. Akhirnya hubungan mereka cuma bertahan seminggu. Karena lu tuh, Dang. Ya bukan sih, karena memang Karena anak-anak kan dijerumusin dong sama lu dong kalau kayak gitu dong. ya gue salah satunya biar dia udahan juga. Wah gila, aku rusak hubungan orang gue ya. Tapi memang itu pure, Rick, memang sekelas itu tuh langsung diemin dia, otomatis tuh langsung diemin dia. Nah oke. Mungkin yang diemin dia yang pernah dipacarin. Enggak, yang cewek juga. Iya. Cewek cowok semua ngediemin dia, bener-bener ngejauhin, Rick. Berarti dia ngepacarin cewek-cewek yang ngediemin juga. Bahkan temen pacar gue sendiri pun yang S ini tadi sama sohibnya yang I itu tadi, Iya. itu ngejauhin dia juga. Jadi yang biasanya pulang bertiga itu jadi pulang sendiri dia gitu, bener-bener ngejauh gitu. Nah alhasil udahlah kita skip ya bagian yang kelas 3. Itu setelah itu memang terjadi lagi curhat, komunikasi biasa gitu kan. Terus berjalan sampai lulus nih. Nah pas lulus itu gue
lost contact sama dia. Gue lost contact, hilang komunikasi, bener-bener hilang sama dia. Nah tuh kenapa tuh? Kan lu kan suka nih, masa bisa lost contact sih? Dia waktu itu setelah gue cari tahu nih ya, gue cari tahu ternyata dia tuh ngejalanin hubungan sama seseorang, nah, inisialnya A. Nah itu tuh dia kayak apa ya, bener-bener bucin banget lah kalau bahasanya sekarang. Jadi bahkan gue nggak tahu ya detailnya ceritanya kayak gimana, gue nggak tahu karena gue nggak mau tahu soal itu kan. Karena buat gue dia ya tetap dia gitu, gue nggak mau tahu dia itu dulunya kayak gimana waktu ngejalanin nama yang inisialnya A itu tadi. Tapi bahkan gue yang nggak habis pikir gini Rick. Jadi si N ini ngejalanin hubungan sama si A. Iya. Jadi dijemput nih, ceritanya dijemput Iya. ke kosannya si N sama si A. Ditaruh di rumahnya cowoknya. Nah, si N ini disuruh sama keluarganya nemenin keluarganya, tapi cowoknya jalan sama cewek lain. Dan si N ini itu tuh dia tahu kalau cowoknya lagi jalan sama cewek lain. Gila, lu nggak habis pikir nggak seberapa bucinnya dia tuh. Dan itu yang dipikirin sama ceweknya apa coba? Gue nggak tahu. Nah temen gue tuh pas kebetulan tahu gitu kan, ditanyain, kok lu tahu si ini lagi jalan sama cewek lu diem aja? Ah biasa, emang dia sering kayak begitu. Lu abis pikir nggak tuh anak diapain coba? Itu kayak disembur kali ya, dikasih air tahu. kali ya. Nah abis itu beberapa tahun kemudian semenjak dia ngejalanin hubungan sama tuh cowok, dia di grup SMA nggak aktif, pokoknya segala macem dia pokoknya no comment, nggak pernah muncul dimanapun, dia nggak pernah muncul, bener-bener vakum. Itu di sekolah orangnya cowoknya itu satu sekolah yang sama tuh orang dia orang luar, cuman dia ketemu di kampus. Gitu, dia ketemu di kampusnya gitu. Dan ternyata setelah dicari tahu tuh cowok tuh memang pernah satu desa di daerah kawasan gua juga dulu sekolah, cuman bedanya pas SMA dia di luar. Gitu. Nah pas kuliah ketemu lagi sama N tadi ini, akhirnya ngejalanin itu dan dia vakum, bener-bener vakum beberapa tahun. Muncul lagi setelah putus itu dia muncul lagi, dan di situ gue mulai bisa komunikasi lagi sama dia gitu kan. Terus pernah ada satu acara nikahan teman gue juga, gue ketemu sama dia dari sekian lama, akhirnya gue ketemu lagi sama dia tuh. Bertahun-tahun gue ketemu sama dia, gimana ya, gue seneng aja gitu gue ketemu sama dia. Gue sempat ada pikiran mau ngomong sama dia gitu kan, cuman gue nggak berani. Ini gue ceritanya udah putus ya, masih S ini ya, gue udah ngejalanin banyak cerita lah waktu itu. Udah ganti-ganti dah tuh. Iya. Nah habis itu si ini ternyata tahu kalau gue setelah ketemu ini nih, dari ketemu itu kan mungkin si ini bisa nilai gue gitu. Kita kan bukan anak ABG lagi lah pada intinya kan. Si ini nih tahu kalau gue tuh ternyata ada feel sama N ini kan, dan si N ini juga ternyata tahu gitu loh. Gue curhat lah sama si I ini. Kebetulan si I lagi satu tempat sama gue di Jakarta gitu kan, si N ini tetap di Lampung gitu. Nah pas gue cerita itu, si I ngomong, iya si ini juga kayaknya udah tahu deh si N kalau lu tuh suka sama dia sebenarnya. Cuman dia bingung juga gimana gitu, lu kan temennya. Nah di situ Rick, gue ngerasa kayaknya gimana ya. Tapi emang belum lu coba dang. Iya sih, memang belum gue coba. Belum lu coba. Yang gue takutin gini nih, sewaktu gue udah nyaman berteman sama dia gitu, berteman sama dia, gue udah nyaman segala macam, nantinya yang gue takutin ya? Nah itu tadi, gue nembak dia misalnya, atau gue ngomong apa yang, misalnya gue ngomong kayak gini nih, gue cuman mau ngomong sama lu, gue cuman mau tahu biar lu tuh tahu kalau gue tuh sayang sama lu, gue suka sama lu dari dulu. Seandainya gue cuma mau perlu ngungkapin itu aja, itu juga sikap dia bakal berubah ke gue gitu. Itu pasti bakal ngerubah sikap dia gitu kan. Tapi balik lagi, kenapa nggak lu coba gitu ya? Gue nggak mau daripada ntar setelah, karena gini loh, gue pernah kehilangan kontak ke dia itu beberapa tahun gitu, dan gue nggak mau terjadi lagi sekarang gitu. Apalagi kalau gue ngungkapin, takutnya ntar dia ngejauhinnya gue doang, dan gue nggak mau lost kontak lagi sama dia gitu loh. Itu yang gue takut. Berarti sampai sekarang masih? Ya masih gitu ya. Udah gue keep aja gitu. Gue nggak mau. Ya udahlah. Kayaknya memang dia lebih nyaman dibikin temen gitu. Kadang kayak lagi COVID gini, gue video call sama dia gitu kan. Pas gue video call, gue liat dia pakai kayak APD gitu. Lucu sih, kayak penguin. Sampai sekarang tuh kayaknya tingkahnya tuh nggak berubah gitu. Jadi
sampai situ ya itu yang bikin gue tertarik sama dia gitu. Gila, berarti udah berapa tahun dong lu kejebak di zona kayak gini dong? Gue nggak tahu dia juga ngerasain apa yang gue rasain apa enggak, tapi yang jelas gue ngerasain seperti itu gitu. Oh. Karena dan kalau di grup gitu ya, di grup kadang kan suka ngebahas-bahas nggak jelas gitu kan, kadang gue suka ngomongin dia gitu kan, dan anak-anak pun di grup tuh ngomong yaudah sono lo masih ini tuh udah ditanyain bla 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 kapan, dan dia tuh jadi semakin kuat kayaknya feelnya kalau gue tuh memang ada rasa sama dia gitu, cuman dia pura-pura nggak tahu pura-pura cuek, dan gue pun ya pura-pura biasa aja gitu aja sebenarnya. Oh gitu. Lu nggak pernah emang ngerasain kayak begitu ya? Kalau friendzone sih gue nggak pernah ya. Tapi kalau misalkan temen kayak pacaran, kayak waktu itu dulu sih, pernah dulu ya, dulu pernah ya. Tapi ya udah dewasa lah kita, Iya udahlah. sih. Tapi kalau misalkan udah, Heeh. tapi yang buat lu bertahan ini dong ya, yang buat lu bertahan ini sama si cowok, sama si cewek ini itu apa sih? Ya yang tadi yang kayak udah gua ceritain, dia tuh dari dulu sampai sekarang nggak berubah gitu, masih unik aja di mata gua nggak tahu ya, padahal gua udah sempet lost contact segala macem, kayaknya orangnya nggak bisa judes gitu. Judes bisa, cuman lucunya tuh nggak hilang gitu loh, buat gua lucunya tuh nggak hilang. Dan kalau gua bilang cantik sih enggak, cuman nggak tahu orangnya tuh gini loh Rick, orangnya tuh pendek sebenarnya, enggak ya gue juga sih nggak tinggi, maksudnya orangnya tuh pendek buat untuk ukuran cewek itu pendek sebenarnya. Iya. Terus kalau cantik sih enggak, kulitnya putih enggak, cuman nggak tahu kenapa gitu. Mungkin karena cinta ya. Gue nggak tahu dah. Gua nggak tahu. Nggak bisa disimpulkan Iya, itu karena juga gue ya. karena gue nggak pernah ngejalanin sama dia kan. Gue takutnya ntar setelah gue ngejalanin, ternyata giliran gue pacaran, gue ngejalanin hubungan ternyata nggak seasik waktu gue temenan, kan gue nggak tahu. Nah, Jadi masalah perpacaran nih dong nih, kan lu punya perasaan yang kayak gini nih sama satu cewek nih, terus lu mau ngejalanin lagi nih sama cewek yang lain nih, beradu nggak sih itu perasaan lu? Apa Oh. kadang jadi pelarian gitu bukan maksudnya? bukan pelarian dong. Kalau pelarian kan jahat banget ya, Mhm. biar image lu bagus aja nih ya. Oh. Jadi kayak perbandingan gitu. Oh gitu. Gini Rick, bukan perbandingan sih apa ya. Jadi gue tuh ngejalanin, lu masih ngarepin dia, lu masih suka sama dia, tapi kok lu bisa ngejalanin hubungan sama orang lain gitu kan maksud lu? Iya. Jadi gimana ya? Ya karena gue udah berpikir ya udahlah, teman aja, udah teman. Gue sayang sama dia jadi temen gitu kan. Tapi bisa ngebatasin itu. Kan Bisa. Selama nggak ketemu bisa, gue rasa selama nggak ketemu bisa. Ya namanya cowok kan kita ya. Iya. Cinta itu kan sebenarnya, Gimana? kalau gue nih cowok ya, Eh, menurut gue pribadi, bukan menurut gue pribadi, cinta kan itu kan cuma 30% lah. Sisanya kan 70% kan itu kan yang kita lihat kan nafsu. Oh. Iya. Mungkin kalau lu kan udah nikah nih Rick. Iya. Gua nggak tahu, gue belum nikah nih. Kalau lu bilang seperti itu gue nggak tahu ya, soalnya gue nggak pernah nikah. Masalahnya kan tau gue nih yang jelas jodoh sama maut itu pasti ya nggak. Nah tinggal yang mana yang duluan. Nah terus kalau lu bilang 30% cinta 70% nafsu, tinggal gimana orangnya dong. Iya. Kalau misalnya dia, namanya nafsu itu kan bukan kebutuhan ya, namanya kayak gitu, namanya apa sih, nafsu kan pasti jatuhnya ke seks lah pada intinya. Seks Iya. itu kan sebenarnya kebutuhan kan, kalau kata gua ya, gua nggak Iya. tahu. Jadi ya wajar aja sih semua itu, kalau gua rasa itu kan kebutuhan. Jadi bisa dibilang tuh 30% cinta, 70% itu kebutuhan. Lo harus merubah persepsinya kayak gitu, itu menurut gua. Iya. Tapi sih kalau misalkan gue bilang dong ya, dari sudut pandang gue, ketika lu nanti udah nikah, mungkin kayak gue yang tadi gue bilang, "Mang lu pernah Rik?" Iya pernah, tapi kan karena gue udah dewasa, maksudnya gue udah nikah. Ya udahlah. Iya. Nah di situ yang gua, ya di situ makanya lu tadi kan nanya, lu sayang sama si N ini, tapi kalau bisa ngejalanin hubungan sama yang lain. Itu tadi gue bilang ya udahlah, biarin aja, gue nyaman dengan pertemanan gue sama dia gitu kan. Akhirnya gue ngebuka hati, jalan sama yang lain, nyoba sama yang lain, dan ceritanya gitu Rick nih. Jadi gue bukan fuckboy coy, bukan fuckboy, maksudnya gue bukan orang yang gampang gonta-ganti pacar ya. Gue pacaran itu pasti di atas 1 tahun, itu pasti, nggak pernah ada yang cuman bulan-bulanan, nggak ada. Paling cepat itu 1 tahun. Jadi
pacaran pas gue SMA itu yang gue bilang, yang gue ceritain tadi, itu gue sekitar ada 2,5 tahun itu. Terus selanjutnya 1 tahun, selanjutnya lagi ini yang paling lama, gue sampai sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun berapa bulan tuh? Gue nggak tahu bulannya, cuman yang bulat 4 tahun. 4 tahun. Nambah setahun lagi tuh mobil lunas dong. Gila lu. Ya gimana ya? Itu LDR semua. Enggak, yang 4 tahun ini banyak LDR-nya sih sebenarnya. Iya. Nah, lalu pas gue sama yang 4 tahun ini, di sini gue bandel-bandelnya nih. Bandel-bandelnya di mana? Gimana ya gue? Jahil lah, maksudnya bukan jahil sih, gimana ya? Gue kadang suka Jalan sana sini gitu. gitu. Soalnya selama gua pacaran itu selalu awalnya tuh cewek pasti selingkuh, Rick. Belum ada sebulan ketahuan sama gua selingkuh. Selalu. Yang pertama yang kayak gue bilangin tadi pas SMA. Terus yang kedua, ternyata dia sama sepupu gua sendiri. Lu bisa bayangin gak? Gila. Gila, sama sepupu gua sendiri. Akhirnya gua putusin, gua jalanin sama yang 4 tahun ini. Yang 4 tahun ini baru sekitar berapa bulan balikan sama mantannya. Mampus. Dia terjun di lubang yang sama dong berarti. Selalu gue juga nggak tahu heran. Nah, tapi kenapa gue bisa bertahan? Karena gue mikirnya, ya lu selama ini bilang sama gue lu jomblo gitu kan, lu nggak lagi jalanin hubungan sama siapa, ya udah gue pacaran sama lu gitu aja. Tiba-tiba lu pacaran sama yang lain, ya gue nggak mau tahu, gue harus tetap bertahan. Makanya dari situ ya gue tetap bertahan. Nah, dengan gue bertahan itu tadi, gue maksudnya bertahan gini nih, gue dari awal taunya lu punya gue sendiri, ya gue harus bertahan. Gitu aja. Persepsi orang mau bilang lu bego nyemplung di gini, udah biarin, kalau cuma sekali gue kasih kesempatan gitu aja gue. Cuman kalau udah sampai berkali-kali gue nggak mau, gitu aja. Nah, mungkin gue waktu itu orangnya sifatnya pendendam, Rick. Jadi gue balas dendam sama dia, gue sering-sering nyakitin dia, bla 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 bla. Akhirnya putus, gue ngejalanin nama orang, dan seolah-olah dibalik gue yang ngerasain apa yang dia rasain, gue diselingkuhin segala macem. Lebih Jadi parah. Ngebalasnya ke orang yang selanjutnya yang lu pacarin dah tuh. Enggak, maksudnya tetap masih jadi yang sama 4 tahun ini kasar ngomong. Jadi gampangnya gini, di tahun pertama dia nyelingkuhin gue. Di tahun ketiga gue nggak nyelingkuhin dia, tapi gue mainin perasaan dia. Waktu itu jadi kesannya gue balas dendam seperti itu. Tapi setelah gue putus dari dia, gue jalanin sama orang lagi, gue kayak dapat karmanya, Rick, dari situ. Pertama karmanya gue mikir gue belum bisa lupain dia, gitu. Habis itu gue ngerasain apa yang dia rasain, kayaknya kayak gue tuh kayak diombang-ambing, dimainin gitu. Bahkan sampai saat ini pun kayaknya gue ngerasa karma itu udah masih berlaku buat gue, padahal itu udah 5 tahun yang lalu gitu. Gila. Nah, gue ngejalanin nama seseorang yang ini namanya Y. Nah, itu tuh sekitar kurang lebih setelah yang 4 tahun ini nih. Iya, yang setelah 4 tahun sekitar kurang lebih hampir 2 tahun deh. Hampir 2 tahun gue ngejalanin. Dan yang ini gue bener-bener ngerasa lu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ini gue ngerasain. Galau banget tuh berarti dong. Sekarang gini, Rick. Dia kampung dia di Solo gitu kan. Iya. Kampung dia di Solo. Terus gimana sih, Rick, lu tuh udah ngejalanin banyak hal sama dia, pasti lu tau lah gerak-gerik dia, cara dia senyum, cara dia ketawa, segala macam. Lu udah paham lah karakter yang ada di diri dia, ya nggak sih? Nah, waktu itu dia jadi finalnya gini nih, dia pulang kampung kurang lebih seminggu itu tuh 7 hari pulang kampung. Pas dia kesini, dia nggak mau ketemu gue, bener-bener nggak mau ketemu gue. Bahkan WhatsApp gue pun jarang dibalas lagi. Akhirnya pas dia papasan sama gue, kebetulan kita waktu itu masih satu kerjaan kan. Bukan satu kerjaan sih, maksudnya satu gedung. Gedung. Masih sering ketemu masih sering papasan. Kebetulan gue sengaja gue berdiri di tempat dia biasa lewat, dan dia lewat, dan dia ngomong, waktu itu panggilan gue Dance, dipanggilnya gue Dance. Dia manggil gue, tapi senyum yang dia kasih ke gue tuh beda. Maksa gitu. Bukan maksa sih, beda pokoknya, kayak sesuatu hal ada yang senyum yang ditutupin gitu loh. Gitu, jadi dia kaget terus nyapa gue, tapi kayak begitu. Jadi kelihatan gitu, oh senyum lu nih senyum ada yang ditutup-tutupin, karena gue udah tahu lu tuh senyum lu kayak gimana, ini gimana ya, gue paham lah sama karakter lu. Tapi pas itu dia senyum senyum ada yang ditutupin dari gue. Setelah gue korek-korek, gue cari tahu, nggak taunya apa coba. Pas seminggu itu ternyata dia pulang kampung, dia dilamar sama orang.
Tapi emang itu awalnya dia nggak cerita apa-apa gitu dong. Enggak, dia cuma cerita gue mau pulang kampung seminggu, lu jangan macem-macem. Oke, gue bilang gitu. Ternyata dia pulang dilamar sama orang. Tapi posisi masih pacaran itu. Posisi masih pacaran ya, baik-baik aja, nggak ada apa-apa, bener-bener nggak Nah, ada pas selek lu apa-apa. pas lu tahu kayak gitu, dia ngomong langsung atau gimana? Ya pertama gue nyari tahu tuh karena gue penasaran. Gue tuh tahu senyum lu, akhirnya gue ajak dia buat ngobrol kan. Gue tuh tahu senyum lu yang palsu, senyum lu yang beneran, senyum bahagia, senyum pahit lu gue tahu semua. Gue gituin kan. Iya. Senyum lu tuh senyum yang lu tutupin. Ada satu hal yang lu tutupin, apa? Gue tekan terus ternyata dia cerita itu tadi dia dilamar sama Gila orang. sih. Oh, kalau misalkan imannya nggak kuat, gantung diri itu dong. Cuman ya udahlah, akhirnya waktu itu gue ngejomblo kan sekian lama, dan gue ngejalanin sama cewek gue lagi, dan sama polanya sama, Rik. Begitu aja Iya. pacaran diduain. Nah kalau yang ini kisahnya begini, gue bukannya gue terus nyeritain atau apa-apa. Pada intinya gue tetap sayang sama cewek gue yang sekarang, pengorbanan dia segala macem banyak lah buat gue. Pada intinya gue tetap konsisten sama yang sekarang gitu kan. Nah jadi pas pertama itu tuh dia ngomong dia punya cowok, punya cowok gitu kan. Ya udah gue biasa aja, berteman biasa gitu kan. Orangnya memang terbuka dia tuh orang. Bukan terbuka sih, maksudnya gimana ya, sama siapa aja bergaul ya oke, lu mau jadi temen gue ayo. Dia welcome, orangnya welcome, lebih tepatnya welcome. Nah jadi pas itu gue tahu dia putus setelah gue berteman sama dia. Setelah gue berteman sama dia cukup lama, gue tahu dia putus. Beberapa hari kemudian gue nembak dia dan dia mau nerima gue. Dan habis itu 2 minggu setelah gue ngejalanin hubungan sama dia, ternyata dia masih ngejalanin hubungan sama orang lain juga. Ternyata cowok dia tuh ngomong sama putus sama gue, dia putus sama cowok yang lain dan dia masih punya hubungan sama cowok yang lain. Mendingan besok lu ini aja deh ya, nih ya menurut gue ya, gue kasih masukan ya. Lu duplikat aja dah mendingan WhatsApp-nya dia biar dia tahu gitu. Pernah loh gue ngeduplicate kayak gitu, pernah, cuma sama dia dikeluarin lagi gitu. Kayak tapi ya kita kayak nggak percaya juga sekarang sih. kalau lu udah kayak gitu lu percaya nggak? Ya gue pindah sih gue mah. Kontrakan masih banyak dong. Nah dan setelah itu, padahal itu bener-bener gimana ya, gue nggak ada, setelah gue tahu ya udah, yang kayak gue bilang tadi gue tuh selalu berusaha mempertahankan gitu kan. Dan akhirnya ya udah gue bertahan. Setelah sekian lama ternyata gue lagi nggak ada apa-apa, bener-bener nggak ada masalah apa-apa. Nggak taunya dia ada orang yang ngajak dia kenalan. Habis itu dia ngomong ke cowok yang baru dia kenal itu kalau dia itu tuh jomblo, putus sama gue. Nah, gue taunya dari mana? Gue nggak tahu ya, gue tuh selalu dapat feeling gitu. Gue selalu bener-bener dapat feeling hal aneh yang dia lakuin, hal biasa gini loh, Rick. Gue tuh bisa tahu karena gue pernah berhadapan sama cewek yang kalau katanya bahasa sekarang fuck girl. Gue pernah ketemu sama orang yang cowoknya banyak, gue udah pernah ketemu. Jadi omongan-omongan dia itu gue udah tahu arahnya mau kemana gitu kan. Gue udah ngerti gitu maksud omongan lu kayak gimana. Nah pas dia ngomong segala macam itu gue udah ngebaca. Akhirnya gue tekan ternyata iya gitu kan, dia chat sama ini gitu. Akhirnya gue cari tahu nih cowok siapa. Gue dapet tuh WhatsAppnya, gue WhatsApp dia, gue tanyain, ternyata loh emang ini siapa, kata tuh cowok. Terus dia bilang, gue nggak langsung ngaku, gue temennya apa cowoknya? Iya gue cowoknya. Baru gue ngaku di situ kan. Lo katanya udah putus. Tuh cowok ngomong kayak gitu, kaget dong gue. Lah apa iya? Oh tapi lu pernah lu temuin gitu bertiga? Enggak. Gue kebanyakan sewaktu gue mau nemuin mereka nggak mau, Rick. Jadi gue ngomong, yaudah kita ketemu, kita ngobrol. Enggak mau ngapain. Padahal gue nih mau ketemu sama dia, bukan mau hajar-hajaran, enggak, Rick. Iya. Enggak, gue cuma mau ngobrol. Karena lu cowok, gue cowok, ayo kita ngobrol. Karena posisinya kan juga cowoknya sebenarnya kan nggak tahu juga ya. Iya. Tapi sih nggak tahu juga apakah itu emang dia bilangnya nggak tahu juga. Terus kalikongan juga gue nggak tahu kan. Nah, atau si cowoknya juga punya cewek lain. Iya, tuh cowok punya cewek. Oh iya. Cowok punya cewek gitu. Jadi pas gue tanyain lah, emang kenapa alasannya putus? Katanya diselingkuhin. Jadi cewek gue tuh ngomong ke tuh cowok yang baru dikenal, dia tuh
diputusin karena guanya selingkuh gitu loh. Iya. Padahal gue tuh nggak ada masalah apa-apa saat itu. Gila. Jadi selama banyak buat perjalanan lu kan lu udah banyak ya yang namanya kegalauan yang lu alamin ya. Bisa dibilang. Nah, terus lu gimana sih Dang itu cara menanganinya nih? Biasanya, dan nih sebelum lu jawab nih ya, biar sekalian nih ngasih tips nih buat orang-orang yang sering pada galau, yang sering pada upload lah di Instagram, di Facebook dan di Twitter yang galau-galau kayak gitu kan kita buat kita resah ya. Lu punya tips nggak buat dia gitu? Ya kalau cuma sekali 2 kali sih nggak apa-apa, asal jangan sering-sering. Kalau nggak, bukan lu sendiri yang susah move on, temen-temen lu juga jadi susah move on gitu. Jadi ya udah santai aja gitu kan, maksudnya sekali 2 kali atau lu pas lagi ingat upload nggak apa-apa, cuman jangan sering-sering gitu kan, ngerasa kayak Aib ya sebenarnya ya. gue juga ngumbar gini aib ya. Jadi gue maksud gue tuh gini loh, ya udah lu pendem aja gitu kan, lu pendem, nggak mungkin lu, karena gini, kita cerita itu belum tentu orang lain itu berempati sama kita, ya nggak kan? Kalau sekedar simpati pun siapapun bisa simpati, tapi beda dengan empati, ya nggak? Nah setelah itu kalau kata gue untuk stop ya memang ya hak masing-masing sih, cuman kalau kata gue lu lihat-lihat dah kayak gimana. Jadi nanti cewek entah itu cewek atau cowok yang mau ngedeketin mereka kan juga kan jadi males ya gitu. Ini orang ngapain sih? Galau mulu gitu. Iya. Alay gitu kan. Alay. Ada sih ya macem-macem sih. Gua mikirnya gini sih, kalau gue pribadi, waktu gue lagi pengen upload kayak begitu ya udah upload aja. Cuman cara gue ngadepinnya nih, Rik, gue ngadepinnya gini. Pertama gue masih, ya kalau untuk segi agama itu pasti ya nggak bisa lepas ya agama. Itu kan lu tahu apapun yang harus lu lakukan. Cuman kalau dari kayak lingkungan, lu masih punya teman-teman lu masih punya saudara-saudara lu, keluarga lu, gitu aja. Lu Banyak yang intinya banyakin aktivitas di luar lah, nggak usah ngedekem aja di kamar nyanyiin lagu The Massive aku rindu. Gitu aja. Lu pasti keinget gitu. Jadi gini nih, kalau lu ngalamin suatu hal yang galau, ditinggal pacar segala macam, itu menurut lu beban ya nggak? Iya. Sekarang gini Rick, gua tanya sama lu kalau misalnya ngangkat beban yang kecil dah, lu tiap hari bawa, misalnya lu berangkat kuliah nih, lu bawa tas, coba lu bawa tas terus-terusan selama seminggu, capek nggak lu? Iya. Capek kan? Tapi pasti lu butuh naruh tas. Iya. Lu pulang ngampus lu taruh tas. Iya. Habis itu mau berangkat baru lu pakai lagi. Nggak kerasa berat kan? Iya. Padahal lu secara nggak langsung tiap hari lu pakai kan? Iya. Untuk apa lu taruh kalau lu lepas lagi? Untuk apa lu taruh kalau lu pakai lagi? Ya nggak? Iya. Jadi benar. maksud gue gini loh, lu boleh mikirin suatu masalah, tapi ada saatnya lu juga harus relax gitu. Jangan terus. Kalau lu terus angkat, bahkan untuk ngangkat gelas kopi pun, lu demen minum kopi nih, nggak mungkin gelasnya lu pegang-pegang terus. Pasti ditaruh dong. Pasti ada saatnya lu naruh gelas di situ. Sama kayak lu ngadepin kegalauan lu ngerasa galau boleh, tapi jangan terus-terusan. Gitu aja, tetap santai. Gitu Jadi, sih menurut gua. Jadi intinya ya jangan terlalu lebay lah ya. Iya. Di bawah santai aja. Iya, tetap santai. Kalau lu mau lebay, pada tempatnya lah. Iya. Kalau mau lebay mendingan sama teman-teman aja, nggak usah di publik aja ya. Teman-teman yang udah tahu karakter lu gitu. Nah, dan gua rasa kalau untuk yang bahan-bahan kan kadang ada nih Instagram yang ngirimin konten galau. Kalau gua lihat sih memang buat asik-asikan sih. Buat seru-seruan aja kali ya. Iya, buat seru-seruan. Tapi ya jangan. Gua juga sering sih download dari Instagram kayak gitu, gue jadiin status. Nah nih, jadi podcast gue hari ini semoga bermanfaat nih buat orang-orang yang masih pada galau-galauan di Instagram. Iya. Pokoknya itu tadi dah, lu jangan terus-terusan gitu aja. Ada saatnya lu boleh ingat, boleh enggak. Ya. Nah, buat dukung podcast gue ya nextnya, bisa di subscribe atau di komen. Iya, jangan lupa subscribe Erik ya. Iya, jangan lupa di share juga ya sama teman-teman. Nah tuh, di share. Ya, selamat malam.